guys, selamat malam semuanya. Hey, kali ini kita ketemu lagi di channel Ara Family. Nah, kali ini biasanya nggak ada yang muka-muka kali. Nah, malam ini kenalin, ya belum kenal nih ya. Ada Bayu Magenta dan kalau biasanya sih cuma di belakang layar nih gue nih. Ini sekarang aku tampil di depan kamera yang membuka ini dan spesial banget aku diundang. Aku malam ini tuh bawain acaranya nih. Nah kali ini spesial kita kedatangan tamu ya, narasumber. Ada Bang Sayan. Bang Sayan siapa? Karmadi. Sayan Karmadi dari Jakarta. Hey, selamat malam Bang. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Beliau ini adalah salah satu asisten pelatih futsal timnas ya, dimana pada kali ini gabung bareng Ara Family. Nah, ini sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Sampai hari ini. Tapi meskipun pandemi seperti ini, pasti kita semuanya kayak futsal dan sebagainya, ini sepertinya sedikit ada perbedaan pastinya kalau daripada biasanya ya. Pasti, yang penting tetap jaga protokoler, pakai masker. Nah setiap di kegiatan. di tengah pandemi seperti ini kegiatan Abang apa aja nih? Kalau biasanya kan normalnya pasti dong kesana kesini gitu, ada turnamen di mana-mana gitu ya Bang ya. Ini saat pandemi ini gimana nih ceritanya, bisa dan ceritanya? Kalau sekarang sih masih tetap ngelatih di akademi ya, tapi waktunya mungkin nggak bisa Kayak dulu lah. Jadi Batasi ya? ada batas waktu, ada protokoler yang dibuat. Terus ada juga buka kelas materi, pegang ada beberapa pelatih, ada 3 pelatih yang saya pegang dari beberapa daerah, ada dari Gorontalo, Manokwari sama di Bekasi. Itu selama 1 bulan full 8 sesi. Terus ada materi Zoom, ada penyerahan materi, itu sih sama webinar lah. Wah, kebanyakan webinar di mana-mana ya. Itu yang bisa dilakukan sekarang. Yang penting tetap jaga kesehatan semua dengan protokol kesehatan yang Pasti harus wajib. sampaikan oleh pemerintah ya Bang ya. Apalagi sampai saat ini kita belum selesai namanya corona ini. Nah, oke, selanjutnya mungkin ada yang mau tanya sama abangnya. Papa King dulu. Papa King dulu. Mungkin boleh nggak sih kalau kita tahu secara singkat perjalanan coach saya ini di futsal. Nah, kenapa kok bisa sampai terjun ke futsal gitu awal mulanya mungkin? Oke, awal mulanya saya pemain sepak bola. Awal mulanya pemain sepak bola di Bekasi. Tapi di Bekasi nggak dipakai, dibuang lah. Kalau di Bekasi nih, Ya. di Porda, tim Porda dibuang karena banyak pemain masuk dari beberapa daerah. Akhirnya dibuang, saya kuliah, masuklah di Universitas Negeri Jakarta. Lu main futsal nggak pakai sepatu futsal, pakai sepatu running. Dan TC pun saya nggak punya sepatu futsal, saya minjem waktu itu sama Yos Adi. Saya perlu tulis apa brandnya ya? Jangan. Bukan sponsor sih. Jadi saya minjem sepatu sama Yos seminggu, saya latihan dan pakai sepatunya Yos. Besoknya baru dapat sepatu, saya kasih balikin sepatunya. Baru di situ awal mulai Iya. saya langsung jadi timnas di waktu itu. Langsung timnas. Langsung timnas. Dia main futsal langsung jadi timnas. Enggak ada Berarti- kata maksudnya ikut tim apa dulu Enggak. gitu. Berarti ada hikmahnya ya. Alhamdulillah Jadi ada hikmahnya. tidak setiap penolakan itu buruk bagi kita ya. Ternyata hikmahnya Ada. Tapi tergantung dari kita sih. Tapi tergantung dari kita bagaimana kita terus survive ya. Karena kan setiap kesempatan kan mungkin hari ini gagal. Kan nggak mungkin juga di tempatnya kita gagal juga. Tapi yang penting kita survive, kita yakin bahwa kita punya kemampuan. Apa yang kita punya terus kita latih, yang kurang kita tambahin lagi. Alhamdulillah ya sampai hari ini ya di timnas sudah hampir dari 2003 sampai 2011 terakhir. itu cukup lama ya. Alhamdulillah. Mungkin Mas ya. Nah, kan setelah timnas itu awal-awal langsung ke timnas, langsung ini habis dari timnas itu tim pro yang pertama kali dibela itu gimana? Pertama tim yang saya bela itu namanya Master Perhubungan. Itu dulu awal mulanya dari manajer timnas yang punya perhubungan dulunya, terus pindah bentuklah namanya
tim master perhubungan, pemainnya juga teman-teman juga. Dari situ awalnya main liga pertama peringkat kedua, tahun berikutnya sudah nggak ikut. Akhirnya saya pindah lagi. Waktu itu. Jadi sih awal sih pertama Mastran, keduanya PLN, elektrik PLN, ketiganya terus IB Manggar, terus ada namanya Jatim Futsal, terus ada biang bola saya pegang juga, saya main juga waktu itu, terus Black Steel terakhir sebagai pemain Black Steel waktu Black Steel juara di setengah musim saya main karena waktu itu tim promosi saya harus ini ada kesempatan untuk bisa masuk final four, saya butuh pemain lagi untuk di dalam tim tapi tidak dapat. Akhirnya diskusi dengan Coach Sumi dan manajemen, akhirnya saya main untuk tiga pertandingan aja. Oke Coach, kalau boleh tahu nih nomor keberuntungan Coach ini apa? Saya 9 karena 9 itu saya bawa dia dari bawah ke atas, jatuhnya nggak turun naik ke bawah, dia stuck di situ. Buat saya ya pasti setiap orang nggak ada yang namanya naik, ada yang jatuh langsung, ada juga berputar. Tapi buat saya setiap orang harus naik dari bawah, harus terus naik ke atas sampai maksimal dan turunnya pun jangan sampai terlalu jauh gitu. Tapi tetap stabilnya di situ. Walaupun pasti ada menurun pasti, tapi yang penting jangan sampai terlalu jauh untuk menurun. Itu udah dipakai dari awal masuk klub. Dimanapun saya sebenarnya awal pakai nomor 9, tapi kan kalau dulu kan siapa pemain yang paling Ikonik ya senior siapa yang pakai. Kita kan juga nggak bisa. Iya benar juga. Kita nggak bisa. Tetap pasti ada unsur 9-nya saya pakai, nggak mungkin nggak. Itu yang di timnas itu yang awal itu nomor berapa? 13. Di timnas 13, terus masuk 9, masuk lagi 7, yang pala saya botak tuh Amira, karena sobek ya di sini. Terus balik lagi ke 9. Kalau di timnas ya ada nomor 7, 13, 9 yang pernah saya pakai. Di futsalnya 9 semua. Iya kalau di timnas rata-rata itu. Tapi kalau di klub saya nggak pernah pakai kayaknya. Kecuali nomor 19 sama 27. Waktu itu saya main ada di PLN PLN kedua saya pakai nomor 27 karena usia saya waktu itu 27 tahun. 29 bukan 29 sama 19 waktu di Black Steel. Yang penting Ada 9. Ada 9 ya. Ada 9-nya. Tetap dipakai sebenarnya. Karena itu hoki, bukan hoki sih sebenarnya. Saya lebih pede dengan nomor itu. Membantu ya? Membantu karena ya kalau orang tahu kan nama saya SK9. Orang taunya SK9 bukan nomor-nomor yang lain. Nah ini prestasi tertinggi ini waktu jadi pemain apa ya? Top score. Asia. AFF. Asia Tenggara. Top score di Asia Tenggara walaupun kita nggak juara. Peringkat ketiga waktu itu di Vietnam. Hebat ya? Itu udah hebat sekali sih. Itu yang di AFF. Tapi kalau yang di lokal ya udah pasti lah. Ada beberapa, ada top score di liga. Kalau dulu kan ada yang namanya sebelum liga itu ada namanya liga mahasiswa. Sebelum ada ini tapi pemainnya ya pemain liga semua. Karena acuannya sebelum liga futsal ada liga mahasiswa dulu. Buat ini ya, pra gitu. Ya, bukan pra. Jadi dulu awalnya bukan liga futsal, adanya liga mahasiswa. Pemain liga awalnya dari situ. Pemain timnas awalnya dari liga mahasiswa. Bukan timnas belum ada, liga futsal belum ada. Liga futsal Indonesia belum ada. Waktu itu adanya cuma liga mahasiswa. Cikal bakal. Nah, Sekarang ada terus. Kalau sekarang kan udah ada Lino sudah apa. Kalau dulu cikal bakalnya itu Bang Denny Handoyo, terus Sokrates, semuanya main dari situ dulu. Jadi memang mahasiswa semuanya. Awalnya mahasiswa. Karena belum ada liga ya, habis dari itu baru 2005 2006 baru ada namanya liga. Gitu. Itu tadi kalau pas jadi pemain ya. Nah sekarang kalau pas udah jadi pelatih ini prestasi tertingginya gimana ini? Ya Black Steel juara, terus bisa ngangkat tim dari timur
Papua, dari yang promosi di NUS peringkat keempat bisa jadi juara di liganya, dan proses panjang Dan ikut main ya. dan ikut main. Ya, Luar jadi biasa. jadi kebanggaan sendiri ya, Ya, pasti. jadi pelatih. Itu pun pertama saya megang tim yang profesional ya. Iya. Itu pertama kali saya pegang tim profesional, tim promosi. Alhamdulillah rezekinya sampai akhir bisa dikasih yang terbaik lah. Gitu sih. Keren ya. Kapan saya dilatih ya biar nggak jadi bola? Bisa jadi bolanya. Jadi bola terus kalau jadi dulu. Itu susah nggak sih ikut antara pas waktu itu ikut main kan? Ikut main sama nerapin strategi gitu gimana itu? Ya Pas itu main? makanya saya cuma tiga pertandingan. Ya pasti 3 pertandingan Jadi, itu gimana? Itu habis 3 pertandingan ada konflik. Hmm. Saya main 3 pertandingan terakhir itu ketemu Pamos. Hmm. Kita kalah. Dan saya bikin kesalahan. Akhirnya setelah selesai pertandingan, pemain sedikit ada emosi. Kita pulang ke hotel. Anak-anak langsung ke ruang meeting. Manajemen semua kita duduk bareng. Di situ bahasanya buka-bukaan. Pemain gak suka sama saya, pemain gak suka sama siapapun, ngomong di sini. Clear semua di situ, keluar pintu, clear. Jadi hal yang baru. Nah dari situ saya ambil keputusan bahwa saya tidak akan pernah main lagi. Dan ini pertandingan terakhir saya, dan saya harap semua pemain bisa bekerja sama sebagai tim untuk kita ke depan lebih baik lagi. Saya cuma minta itu. Saya nggak main, catatnya kalian harus bekerja sama. Itu aja. Dan akhirnya ya itu tadi, mereka lebih solid lagi. Walaupun sebelumnya ada konflik gitu. Pasti di dalam tim Iya, nggak ada yang pasti pasti ada ada. konflik. Iya. Tapi konflik itu bisa cair setelah kita ngomong bareng, buka-bukaan. Itu untuk semua tim pasti butuh seperti itu. Pasti. Mereka maki saya pun nggak ada masalah, karena saya kasih hak mereka. Dan saya pun nggak boleh marah, karena saya sudah membuka itu. Iya. Saya bilang, lu marahin gua, lu maki gua, lu salahin gua, nggak ada masalah. Tapi yang penting lu puas. Dan gua pun nggak perlu bantah lu omongan lu. Yang terpenting lu evaluasi, gua evaluasi. Iya benar. Apa pelatih yang berjasa ini ngangkat nama coach? Pelatih ya, Ya. kalau pelatih pasti semua berjasa. Dari saya SSB, dulu ada namanya Makmun Adnan, pemain Bandung Raya. Bandung Raya. Ya, Bekasi Putra, saya akan jadi SSB saya di Bekasi Putra. Itu mantan pemain timnas lah rata-rata. Warta Kusuma, ya semuanya Nur Alim ada di situ. Tapi waktu itu saya dipegang sama Bang Makmun Adnan. Terus pindah lagi saya ke kampus, ada almarhum Pak Setia Bagja yang megang Persiba kemarin. Ya, terus ada Bang Mukhtar, ada Andri Pesku juga, Andri Irawan, terus ada juga ada Wahyu Kocoy, teman saya main tapi dia jadi pelatih juga, bantu support saya juga mengarahkan. Ada Pak Haryanto, ada juga Justin juga salah satunya, Robi Hartono. Terus ya pelatih yang terutama yang benar-benar dasar saya main futsal yaitu dari pelatih Iran itu, Pak Nasir Saleh. Nasir Saleh salah satu pelatih asing yang pertama yang ngajarin saya benar-benar detail bagaimana saya main futsal tuh yang benar kayak apa. Akhirnya terakhir ketemu Ken sekarang. Ketemu Ken, barulah saya kebuka. Apa sih yang namanya main futsal? Kenapa sih saya tuh dulu susah banget kalau ketemu tim Asia gitu main. Oh ternyata seperti ini. Ken kasih tahu detail-detailnya. Jadi kayak bahasa main tuh udah kebaca semua kita mau main gitu di babak kedua. Sedangkan Ken ternyata dia buka semua ini. Babak pertama nanti lu akan begini. Babak kedua lu akan begini. Itu pun yang dilakukan. Akhirnya saya banyak belajar. Nah, sampai hari ini ya, mau jadi pemain ataupun jadi pelatih. Itulah orang-orang yang bisa, yang membawa saya akhirnya sampai hari ini. Itu sih. Mereka yang luar biasa sih mensupport saya. Iya. Walaupun pasti orang tua udah pasti lah. Iya pasti nomor 1. Udah pasti nomor orang tua. Terus tim pertama yang dilatih Itu siapa? tim pertama itu. Kalau yang Liga Pro, saya pegang yang namanya Black Steel. Sampai hari ini. Sampai ini. Akhirnya SF bertahan. Gitu sih. Coach. Om tanya nih coach. Ada berapa tim pro yang udah dilatih sama jenengan coach? Tim yang pertama
Black Steel, Black Steel, Manokwari, Manokwari, Papua. Papua. Heeh. 2 tahun 2 tahun jenengan berarti terbang ke sono ke di sini. sana. Aduh. Terus ada Permata Indah Manokwari juga Oh, 1 tahun. mhm. Terus masuk ke Barak Kaltim, itu timnas under 20 semua isinya dan degradasi. Ya, degradasi. Tapi alhamdulillah di AFC-nya Mhm. berhasil dari peringkat 4. Terus ada sekarang ini Red Manguni dari Manado. Dari Manado. Manado. Oh. Hampir saya rata-rata tim timur kebanyakan. Berarti kebanyakan larinya ke WIT semua. Iya. Keren banget ya coach ya. Alhamdulillah kita banyak belajar dari mereka Dan tentang pastinya coach motivasi. juga nun sewu ya, kalau di daerah timur mungkin orang bilang banyak yang Indonesia paling ujung tidak pernah terjamah, apalagi ini itulah infrastrukturnya. Tapi ternyata di dunia olahraga, terutama futsal, ini membuktikan bahwa coach coach Sayan ini bisa membuktikan bahwa di sana ada gitu ya. Di sana banyak talenta. Talentanya ternyata talenta ada. luar biasa dan Tidak hanya di Jawa aja ternyata gitu loh ya teman. dan mereka bukan tidak bisa diarahkan. Mhm. Tapi mungkin cara yang berbeda yang bisa Cara diarahkan. benar. Ya. Itu buat mereka minuman keras mungkin sudah biasa. Dari kecil pun Dari udah biasa. kecil udah biasa. Tapi saya tidak melarang mereka untuk minum itu. Tapi saya hanya menempatkan kalian boleh minum apa yang kalian mau minum. Tapi setelah selesai pertandingan, kalian dapat hasil yang baik, saya pun akan bisa beliin buat kamu. Tapi kalian harus maksimal di pertandingan. Boleh di sana. Saya beli. Iya. Gitu. Mereka beli, mereka coach saya kadang-kadang selesai pertandingan, coach, aduh hasil bagus gimana ini? Saya kasih, karena itu udah kita sudah akhirnya yang kita dapat atau saya dapat, akhirnya mereka respect dengan kita. Justru tidak bisa dilarang, itu kan udah happy. Penyemangatnya itu coach ya mungkin. Tapi kan harus diarahkan. Iya dong. Tapi kalau kita marah, lu nggak boleh ini, lu nggak boleh, mereka akan lebih luar biasa. Betul kan? Jadi sama-sama saling jaga. Oke. Dan mereka fight juga ada bapaknya. Berarti rasanya pas di sana tuh nggak ada rasa antara pemain sama pelatih, tapi kayak sama teman sendiri. Tapi yang penting tahu batasannya gitu ya. Itu yang harus dilakukan itu. Di mana mereka bersikap, bagaimana menganggap saya teman, di mana menganggap mereka pelatih, mereka udah tahu itu. Kapan-kapan diajak ya coach? Belum pernah ke Belum makan papeda kan? Papeda saya sudah Enak. pernah di sini. Biasanya gitu nggak sih logatnya nggak ya? Enggak. Enggak beda. Papeda sudah pernah. Belum saya, itu Oh. sagu dibikin itu. Iya, enak. Coba ya Pak, kapan ya Pak? Insya Allah nanti kalau udah YouTube-nya lancar. Amin. Amin. Yang jelas kalau Ya, iya. udah nggak PSBB lagi ya. Iya. Kan keluar Udah negeri juga. corona udah inilah. Sekarang keluar negeri juga nggak boleh bro. Itu Keluar kamar aja sekarang. Ya intinya treatment tiap pemain itu beda tuh sih. pasti setiap, karena di Indonesia itu karakteristiknya berbeda, nggak semua bisa sama diperlakukan, caranya sama tidak bisa, semua harus diarahkan, semua harus tahu dengan karakter apa kita bersikap, bertindak, karena orang Jawa beda caranya, Iya. orang Papua beda, orang Jawa Barat beda, orang Jakarta beda, dan nggak bisa sama gitu. Iya, mereka punya istilahnya kultur yang Ya, berbeda juga. kulturnya pasti berbeda. Tapi tetap Bhinneka Tunggal Ika dong ya. Iya, pasti. Aduh, Itu harus hargai pasti. Ya untuk selanjutnya nih coach, dari coach saya udah menangani banyak tim ya tadi. Sampai ke timnas juga Iya. pasti paling nggak ada dong salah satu atau salah dua pemain favoritnya. Ya, Nah, mungkin pemain favorit yang karena ini jago mainnya atau karena ini gampang dibilangin atau ini nggak bandel atau kalau di luar lapangan ya udah kayak teman gitu. Anak emas lah gitu. Kalau di per tim kan ada itu Ya, biasanya ada. kalau anak emas. saya pribadi sih saya nggak pernah punya anak emas. Apa namanya? Saya pribadi ya. Tapi kalau dari sosok pemain yang saya lihat dari masa mana nih? Masa sekarang? Iya sekarang Ya, aja. sekarang Kalau yang ya. dulu kita agak kurang. Iya, kurang tahu Oke, kita. Yang pernah ditangani ku saya. ya yang pertama Runtu Boy istimewa. Tapi memang anak ini juga bisa diarahkan. Sejauh ini sudah luar biasa lah berubah. Dia sudah bisa defend, dia sudah mau fight. Dari sebelumnya punya skill, mengandalkan skill aja, tapi sekarang sudah bisa bekerja sama dengan tim. Bagaimana bermain dengan tim.
Terus ya mungkin ya itu tadi, ya orang Papua kan maunya fun, senang. Iya. Dan nggak ada masalah juga, dia maksimal di setiap pertandingan gitu. Itu juga yang luar biasa. Terus ada juga yang pemain muda lah, sekarang ada Firman, ada Ais, ada 20 yang luar biasa menurut saya. Dia bisa bersaing naik ke senior. Dengan banyak pemain senior yang ada, dia bisa fight berdua. Dan saya juga acungin jempol dengan mereka nggak mau kalah dengan senior-seniornya. Dia mau nunjukin bahwa usia itu bukan jaminan bahwa pemain itu belum matang, tapi setiap pemain bisa matang dengan pengalaman, dengan daya pikir dan kemampuan visi bermainnya mereka. Bukan karena umur. Ada pemain juga sudah lama main tapi nggak pintar mainnya. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Tapi justru pemain yang bisa mencerna apa yang dikasih pelatih, itu yang dua pemain ini menurut saya luar biasa. Dengan dia baru hitungannya masuk under 20 timnas, besoknya masuk senior. Dengan beda dua bulan. Itu kan luar biasa. Udah biasanya kan kalau pemain-pemain Indonesia rata-rata kan besar kepala gitu. Apalagi itu udah besar kepala atau apa. Tapi saya sih berharap mereka tidak besar kepala. Walaupun kecenderungan itu pasti besar. Karena masih muda, masih labil. Tapi yang terpenting adalah lu boleh apapun di luar lapangan seperti apapun, tapi di dalam lapangan lu harus profesional. Tanggung jawab. Intinya begitu aja. Kan bahasanya ya lu profesional, ya lu mau ngapain di luar bebas. Tapi pada saat lu di dalam lapangan, di latihan lu bisa fight, kasih finish. Itu yang namanya profesional menurut saya. Tapi kalau mereka sudah bisa jaga itu, menurut saya beberapa tahun ke depan dia akan bisa. Apalagi Ais kan sempat juga diminta untuk main di Cenburi sebenarnya. Cuma waktu itu kesempatannya nggak bisa, ada bentrok dengan liga. Padahal kesempatan emas ya. Ya ada beberapa juga pemain yang kemarin juga seperti Iqbal minta dari Jepang juga minta, karena memang bentrok dengan kontrak yang ada di klub. Itu juga kan kita nggak bisa paksain juga. Jadi sebenarnya pemain-pemain kita juga ada yang tertarik di luar gitu. Cuman kan masalahnya kesempatan yang momennya aja sih sebenarnya. Kan kontrak ini nggak bisa dibatalin. Iya. Itu yang kemarin sempat, ya menurut saya sih, ya itu tadi ada Ais, Firman, ada Runtu, sama Iqbal. Kalau yang senior, Iqbal kecil ya, menurut saya luar biasa. Karena saya tahu prosesnya dari kecilnya, dari dia masih di akademi kita saya tahu. Jadi waktu saya bawa di Black Steel pun, ya memang bocah yang punya potensi besar. Dan akhirnya sampai hari ini walaupun postur kecil, luar biasa. Kondisi fisik bagus, Petumbang 60, sikap di luar di dalam lapangan bagus, attitude-nya juga bagus. Menurut saya ya emang kalau mau dicontoh senior ya untuk saat ini dia. Untuk saat ini. Tapi yang paling berkesan itu munculnya Runtu Boy, maksudnya di tekstil yang enggak. Ya Runtu Boy sebenarnya udah muncul di waktu itu tim Bandung, saya lupa namanya. Ada di Bandung, tapi memang nggak begitu persinannya memang waktu di Black Steel. Itu lebih kelihatannya di Black Steel lah. Lagi matang-matangnya. Matang-matangnya lagi enak-enaknya gitu. Lebih lepas. Runtu Boy, mantul. Mantap. Masuk lagi, sempat ditawarin sama Spek lewat Bang V. Terus tapi saya bilang Kenapa itu? enggak, waktu itu kan sepatunya saya bilang saya main senjatanya saya sepatu. Iya. Kalau sepatu saya nggak nyaman, saya nggak bisa maksimal. Yang jelek kan bukan cuma sepatu, Iya. saya juga jelek.